Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Beberapa saat kemudian, terlihat Joanna telah turun dan berkumpul di meja makan bersama Jas dan Richard. Jas bertanya, "Ibu, mengapa kau bangun begitu terlambat hari ini?" Richard menimpali, "Ibumu mungkin terlalu lelah tadi malam," ucapnya dengan nada menyindir. Mendengar itu, tampak Joanna melihatnya dengan tatapan kesal. "Kau lelah dari kepala sampai kaki." Batin Joanna mengumpat saat mereka sedang makan. Jas bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang ibu lakukan tadi malam?" Kembali Richard ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, Joanna buru-buru mengambil makanan, lalu menyodorkannya ke mulut Jas. "Aku begadang semalam untuk membaca naskahnya. Kau harus makan, atau kau akan terlambat." Jas mengatakan, "Ibu, ini masih pagi. Aku tidak akan terlambat." Joanna lalu berkata serius kepada Jas, "Maka kau harus pergi ke sekolah lebih awal. Guru akan sangat menghargai siswa yang datang lebih awal. Betulkah?" tanya Jas pada ibunya. Richard menambahkan, "Ibumu benar. Jika kau sudah selesai, aku akan mengantarmu ke sekolah." Jas pun mengerti dan tidak bertanya lagi. Setelah selesai makan, dia pun lalu turun dari kursi dan segera mengambil tas sekolahnya. Dia pun mengajak ayahnya untuk segera pergi dan mengantarnya ke sekolah. Sedangkan Joanna terlihat menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, Joanna mendapat sebuah panggilan dari Kevin. Saat Joanna melihat ponselnya, dia pun mengetahui panggilan itu dari Kevin. Dia pun kemudian mengangkat panggilan tersebut. Tiba-tiba, suara Kevin terdengar dengan nada tinggi penuh semangat. "Joanna, peringkat untuk pemutaran perdana acara kami sangat bagus. Meskipun kau hanya muncul sekali selama siaran tadi malam, kau meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton. Lihat screenshot dari komentar yang saya kirimkan." Joanna kemudian membuka aplikasi dan cukup terkejut saat melihat beberapa komentar yang memuji dirinya. Terlihat komentar itu rata-rata memuji kecantikan Joanna. Kevin kemudian berkata, "Mereka mengatakan bahwa kau seorang aktris yang cantik dan baik. Aku tahu kau memilikinya dalam dirimu. Joanna, kau akan menjadi bintang." Joanna tersenyum mendengar antusias Kevin. "Jika saya menjadi bintang, saya akan mendapatkan hadiah yang bagus. Maka kau harus mendapatkannya segera. Kau harus pergi sekarang. Banyak orang bertanya tentang jadwalmu." Joanna pun mengatakan oke. Setelah panggilan berakhir, tampak Joanna dengan ekspresi datar bersama Richard. "Aku harus mendapatkan pijakan di dunia showbiz dan menjadi bintang. Setidaknya, aku bisa memperjuangkan hak asuh jika Richard punya pacar di masa depan." Beberapa saat kemudian, terlihat Amy memperlihatkan postingan kepada Joanna. "Joanna, mereka ingin kau memposting foto kau. Lihat berapa banyak like yang kau dapatkan dan komentarnya. Kau sangat populer sekarang." Joanna menanggapi dengan sedikit tidak percaya. "Rasanya sedikit tidak nyata. Saya pikir itu akan menjadi jalan yang sulit, tetapi ternyata cukup mudah." Mendengar itu, Amy berteriak kepada Joanna, "Kita sudah melalui banyak hal. Tidakkah kau ingat? Kau adalah pengganti Sarah dan juga kambing hitamnya. Dia menjebakmu dan kau hampir kehilangan peranmu. Kau ingat?" Joanna pun tersenyum kecut, lalu membenarkan perkataan Amy. Amy yang sangat bersemangat berkata, "Joanna, kita akan kaya. Aku sudah bisa mencium bau uangnya. Saya ingin menjadi asisten favoritmu. Tidak peduli berapa banyak lagi kau akan menyewa nantinya." Joanna mengatakan, jika Amy akan selalu menjadi favoritnya. Amy pun merasa senang setelah mendengar hal tersebut. Sementara itu, Kevin datang dan menyapa, "Joanna, aku membawakanmu drama TV baru sebagai aktris pendukungnya. Tapi tim produksinya bagus. Jika kau berpikir seperti itu, maka aku akan melakukannya," kata Joanna menanggapi. Saat Joanna melihat naskahnya, Joanna menilai ceritanya cukup menarik. Kevin mengambil gelas air minum. "Baca naskahnya malam ini. Kita akan pergi ke audisi besok. Tuan Osborne ingin kau memainkan peran ini, tapi kau masih perlu audisi." Joanna pun mengatakan oke dengan antusias. Oke, lanjut. Cerita berpindah di perusahaan Winchester. Tampak Ice yang bertanya kepada Richard, "Tuan Winchester,
Kau ingin memilih hadiah untuk Nyonya Winchester? Richard balik bertanya. Apakah hari ini merupakan ulang tahunnya? Menurut Richard, bukannya ulang tahun Joanna 2 bulan kemudian. Ives menjelaskan dengan antusias. Bukan hadiah ulang tahun, tapi hadiah untuk kesuksesan TV-nya. Acara itu cukup populer sekarang. Sebagai suami, kau harus membelikannya hadiah. Mereka melihat Ralph di toko perhiasan. Menurutmu dia membeli hadiah untuk Nyonya Winchester? Mendengar itu, suasana hati Richard langsung berubah karena perasaan cemburu. Dia lalu menatap Ives dan menyuruhnya untuk membeli semua toko tersebut. Emang beda ya guys kalau orang kaya. Langsung borong tokonya. Oke lanjut. Ives menanggapi, Tuan Winchester, aku tahu kau kaya. Membeli 10 toko bukan apa-apa untukmu. Tapi hadiah bukan tentang harganya. Dia akan tersentuh jika kau memilihnya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Ives, Richard mulai merenung dan berpikir, apakah Joanna akan menyukainya? Pada malam harinya di rumah Richard, terlihat Joanna sedang duduk untuk makan. Ia kaget karena melihat Richard sudah pulang. Richard lalu berjalan ke arah mereka. Maaf, aku terlambat. Aku terjebak dengan sesuatu. Aku akan menelepon kalian pertama kali. Joanna menanggapi, tidak apa-apa. Kami belum lapar. Pergilah untuk mandi. Akan tetapi, tiba-tiba Jess berkata, Ayah, ibu bilang jika dia ingin menunggumu. Mendengar itu, wajah Joanna langsung memerah. Dalam hati, Joanna menyuruh Jess untuk menutup mulutnya. Mendengar itu, Richard sontak tersenyum senang dan bertanya benarkah? Dia lalu menatap Joanna dan mengajaknya untuk segera makan. Beberapa saat kemudian, terlihat Joanna menemani Jess bermain game. Dia kemudian menyuruh Jess untuk pergi mandi, kemudian pergi tidur. Jess pun menyudahi gamenya, lalu segera untuk pergi mandi. Di sisi lain, tampak Richard sedang melihat Joanna membawa Jess untuk mandi. Richard tampak sedikit ragu untuk memberikan hadiah kepada Joanna. Bagaimana aku harus memberikan ini padanya? Gumam Richard dengan linglung. So sweet banget ya guys cerita ini. Bayangin enggak? Kalau kalian juga diginiin sama pasangan kalian. Oke lanjut. Beberapa saat kemudian, terlihat Joanna telah selesai mandi. Saat dia keluar, dia tidak sengaja melihat hadiah Richard di atas meja. Aku tidak membeli apapun dari merek ini. Love edisi terbatas ulang tahun ke-150. Siapa yang menaruhnya di sini? Apakah itu Richard? Setelah memikirkan itu, Joanna lalu berjalan keluar untuk mencari Richard. Saat dia melihat di ruang tamu, dia tidak melihat Richard duduk di sana. Namun tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Richard yang muncul di belakangnya dan bertanya apakah dia mencarinya. Joanna pun merasa malu. Namun saat dia berbalik melihat Richard, dia langsung berteriak histeris karena melihat Richard tidak menggunakan pakaian. Dia pun buru-buru berbalik. Kenapa kau telanjang? Richard menjawab, aku sedang mandi. Kenapa kau berpaling? Kita sudah punya anak. Joanna menjawab, itu tidak relevan. Menurut Joanna, ini tidak relevan. Richard melakukannya di luar keinginanku. Richard kembali menggoda Joanna. Dulu, kami bahkan belum menikah. Perkataan itu tambah membuat Joanna merasa malu. Joanna lalu berbalik, karena dia hampir lupa alasannya datang mencari Richard. Kau meninggalkan ini di kamarku kan? Richard pun membenarkan tebakan Joanna. Ini hadiah untukmu, untuk merayakan pencapaian pertamamu. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya. Menurut Joanna, kenapa tiba-tiba Richard berinisiatif memberikannya hadiah? Richard bertanya, kenapa? Apakah kau tidak menyukainya? Dalam pikiran Richard, orang dari toko mengatakan bahwa kebanyakan gadis akan menyukainya. Joanna beralasan, aku menyukainya, tapi terlalu mahal. Setelah mendengar alasan Joanna, Richard melemparkan handuk di tangannya. Hal itu membuat Joanna kebingungan. Mengira Richard akan melakukan sesuatu, Joanna langsung mundur, serta menyuruh Richard untuk tidak bergerak. Joanna bertanya-tanya dalam hati, apa yang Richard coba lakukan? Namun Richard hanya ingin mengenakan kalung tersebut ke leher Joanna. Ini tampak sangat cantik saat kau mengenakannya. Joanna kembali ingin menolaknya. Namun Richard segera membalikan badan Joanna ke arah cermin. Coba lihat, cantik kan? Akan tetapi, Joanna sekali lagi ingin menolaknya.
Richard pun memeluk Joanna dari belakang dan bertanya, "Jati, kau menerima hadiah Ralph, tapi menolak saya? Kenapa?" Joanna beralasan, "Hadiah Ralph tidak begitu mahal." Richard pun menanggapi, "Tentu saja tidak, karena aku suamimu, bukan dia." Mendengar jika Richard mengatakan suami, membuat Joanna tercengang. Setelah itu, Richard membalikan Joanna dan berkata, "Joanna, kau telah melakukannya dengan baik kali ini." Mendengar itu, Joanna tidak menanggapi dan hanya terdiam. Richard kemudian memberikan sebuah kecupan untuk Joanna. "Apakah kau berencana untuk menghabiskan malam di sini?" Joanna pun sontak kaget. Dia pun mengatakan, "Tidak, tidak, tidur lebih awal. Aku akan kembali ke kamarku," kata Joanna sembari berbalik pergi. Melihat tingkah Joanna, Richard tersenyum karena menganggap Joanna sangat manis. Saat Joanna sudah berada di kamarnya, dia pun merenungkan perkataan Richard. Richard bilang, "Aku melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sudah berusaha untuk menetapkan batas-batas. Tapi kita tidak bisa seperti sebelumnya." Adegan berpindah pada pagi berikutnya. Terlihat Joanna mengenakan kalung pemberian Richard. Sekilas dia menyentuh kalung tersebut. Dari luar, Jas tiba-tiba berkata, "Ibu, kau tampak begitu cantik. Apakah kau akan berkencan dengan ayah?" Joanna menjawab, "Tidak, aku ada audisi hari ini." Joanna berpikir, dari mana Jas belajar hal-hal seperti itu? Kalau begitu, aku akan menunggumu untuk sarapan. Sementara itu, terdengar sebuah ketukan dari arah pintu kamar Joanna. Tampak Richard membuka pintu. "Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa ikut sarapan." Joanna mengatakan, jika itu bukan masalah. Adapun Jas, dia mengatakan, "Baiklah ayah." Richard lalu berjalan mendekat kepada Joanna. Dia memegang kepala Jas dan memutarnya ke arah lain. Setelah itu, dia memberikan ciuman lagi kepada Joanna sebelum berangkat kerja. Dia mengatakan agar Joanna semangat dalam mengikuti audisi. Setelah mengatakan itu, dia pun berjalan pergi meninggalkan Joanna. Tampak Joanna kesal. "Ayolah, jangan di depan Jas," gumam Joanna. Jas menggoda ibunya. Ibu dan ayah benar-benar saling mencintai. Joanna pun kesal dan menarik tangan Jas. "Cepat makan sarapanmu dan kemudian pergi ke sekolah." Adegan kemudian berpindah di gedung tempat audisi Joanna. Terlihat Kevin sedang melihat jam karena Joanna belum kunjung datang. Adapun Amy, dia bertanya, "Kenapa Joanna masih tidak di sini?" Tidak lama berselang, tampak sebuah mobil berhenti di depan mereka, dan Joanna turun dari mobil tersebut. Joanna pun menyapa Kevin dan Amy dengan mengatakan, "Kalian sudah di sini. Kau akhirnya di sini. Kupikir kau tidak datang," kata Kevin sembari berjalan menghampiri Joanna. Joanna bertanya, "Penunjukannya setengah jam kemudian kan? Apa aku salah ingat?" kata Joanna dalam hati. Kevin mengatakan, "Tapi, aku baru saja melihat Krista dan agennya." Mendengar itu, Amy sontak marah. "Kenapa Krista juga di sini? Aku yakin dia mencoba untuk mendapatkan peran utama." Sedangkan Joanna berpikir, apakah dia menargetkanku? Kevin lalu menarik tangan Joanna. "Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkannya mendahului kita." Kevin yang ingin segera masuk ke ruangan. Namun mereka dihentikan oleh seseorang di depan pintu. Kevin pun tiba-tiba berhenti mendadak. Orang tersebut berkata, "Ada audisi yang sedang berlangsung di dalam. Kalian sebaiknya menunggu di sini. Sudah terlambat," kata Amy dengan frustasi. Kevin lalu berkata kepada orang tersebut, "Tuan Osborne setuju untuk membiarkan kami menjadi yang pertama untuk audisi." Orang tersebut menanggapi, "Tuan Osborne ada di dalam juga. Kau bisa bertanya padanya nanti." Mendengar itu, mereka pun pergi ke pojokan dengan perasaan putus asa. Tidak lama kemudian, Krista dan Tuan Osborne keluar dari ruangan. Krista berkata, "Tuan Osborne, terima kasih banyak. Aku akan siap untuk pertunjukannya." Tuan Osborne menanggapi, "Ini akan menyenangkan untuk bekerja sama denganmu, Miss Hensley." Krista pun mengatakan sampai jumpa. Krista lalu melirik dengan tatapan tajam ke arah Joanna. Setelah itu, dia berjalan pergi dengan perasaan sombong. Amy dan Joanna hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong. Joanna menilai jika Krista sangat menyebalkan. Kevin buru-buru memperkenalkan Joanna kepada Tuan Osborne. "Tuan Osborne,
Ini Joanna, dia aktris terbaik yang pernah bekerja denganku, dan juga yang paling berbakat. Kau tidak akan menyesal jika kau memilihnya, dia akan mengejutkanmu. Akan tetapi, Tuan Osborne tidak berbicara untuk merespon Kevin. Wajahnya penuh dengan rasa tidak enak. Joanna yang sudah mengerti dengan sikap Tuan Osborne, lalu mengajak Kevin untuk segera pergi. Aku yakin Tuan Osborne sudah membuat keputusan. Tuan Osborne berkata kepada Joanna, sejujurnya, aku sangat suka pertunjukanmu di pertunjukan terakhirmu. Dalam hati, Tuan Osborne berkata, tapi, aku tidak mampu untuk menyinggung Krista. Joanna pun tersenyum. Kita masih bisa bekerja sama di masa depan. Setelah mengatakan itu, Joanna pun mengajak Amy dan Kevin untuk segera pergi. Tampak Amy yang memendam amarahnya, sedangkan Kevin dipenuhi rasa kecewa. Saat mereka berjalan di lorong, Kevin mengumpat, ini keterlaluan, dia adalah orang yang terus menelpon saya sebelumnya, mengatakan bahwa ia menyukai kau, dan ingin kau untuk mengambil bagian. Jangan marah, ini sudah sering terjadi di dunia hiburan. Aku tidak begitu putus asa untuk memainkan peran ini. Ini hanya aktris pendukung, kita selalu bisa menemukan yang lain, kata Joanna menenangkan kekesalan Kevin. Emas akan bersinar di mana-mana. Aku pasti akan menemukan kaos skrip yang lebih baik. Salah satu yang dapat menjadi tren di episode pertama. Pada saat itu, saya tidak akan peduli tentang dia, bahkan jika dia menelpon saya 1000 kali. Dalam pikiran Kevin, saya pasti akan kembali berdiri dengan Joanna. Mereka pun lalu berjalan untuk keluar dari gedung tersebut dengan perasaan kecewa. Sementara itu, pintu ruangan yang mereka lewati dibuka, dan seseorang keluar dan menyenggol Joanna. Kenapa kau tidak mendengarkan? Kata orang tersebut kepada orang yang berada di dalam ruangan. Seseorang menanggapi, tidak akan ada aktris yang ingin bekerja sama denganmu. Amy lalu berdiri di depan Joanna dan bertanya, Joanna, apakah kau baik-baik saja? Joanna menjawab, jika dia baik-baik saja. Sementara orang yang menabrak Joanna, yang tampaknya telah ditolak dalam sebuah proyek, terlihat sangat marah. Kita lalu dijelaskan, jika orang tersebut merupakan seorang sutradara bernama Sami. Sami lalu berdiri dan berkata, tidak apa-apa jika perusahaan tidak memberi saya aktris. Selama kalian mengizinkan saya untuk menemukan seseorang di luar, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Orang yang berbaju putih berkata dengan marah, Sami, apa kau pikir kami akan membiarkanmu mempekerjakan orang di luar? Setelah skandal yang kau buat, biar ku beritahu, berhenti, jangan berpikir untuk menyutradarai lagi. Dapatkan kompensasi kau dan pensiun, katanya sembari melemparkan naskah ke wajah Sami. Setelah itu, dia menutup ruangannya, meninggalkan Sami yang berdiri di depan pintu ruangan. Dalam pikiran Sami, apakah hidupku akan tetap seperti ini? Sementara itu, Joanna mengambil naskah buatan Sami, lalu memberikannya kepada Sami. Sami berbalik sekilas, lalu mengambil naskah tersebut. Kemudian dia membuangnya ke tong sampah. Apa yang kau lakukan? Jangan membuangnya, ucap Joanna kepada Sami. Sami berbalik, sampah harus berada di tempatnya. Setelah itu, dia pun berjalan pergi dengan perasaan kecewa. Kevin menghampiri Joanna. Joanna, jangan buang waktu pada orang itu. Sudah larut, kita harus kembali. Joanna bertanya, Kevin, apakah kau mengenal dia? Kevin menanggapi, kau pernah mendengar tentang Lila Brak? Joanna menjawab, kau bicara tentang orang yang memenangkan penghargaan aktris terbaik kan? Kevin mengatakan, sebelum dia mendapat penghargaan, dia tidak terlalu terkenal di dunia hiburan. Tetapi sesuatu terjadi padanya, yang kemudian menjadi sensasional di seluruh negeri. Lila dulunya aktris utama Sami. Sami adalah pria kotor, dan telah mengusulkan untuk berbagi sofa casting dengan Lila berkali-kali. Dia bahkan membiusnya, dan membuatnya tetap menjadi kliennya. Polisi menemukan banyak foto cabul di laptop Sami, semuanya tentang bintang wanita. Setelah itu, Sami benar-benar hancur. Namun Joanna beranggapan lain setelah mendengar cerita Kevin. Tapi dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan itu. Kevin menjelaskan, kau tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Yang kukatakan adalah menjauhlah darinya. Jika kau bertemu dengannya lagi, Joanna pun mengatakan oke. Akan tetapi,
Joanna berjalan ke arah tong sampah. Dia ragu sejenak, apakah dia akan mengambil naskah buatan Sami untuk dia baca. Namun pada akhirnya, dia pun mengambilnya. Kevin yang melihat itu bertanya, "Kenapa kau mengambilnya?" Dalam pikiran Kevin, apa Joanna mendengarkan aku? Joanna menjawab, "Aku membaca naskahnya sekarang, dan itu cukup bagus. Lagi pula, tidak apa-apa jika aku mengambil sesuatu yang dia buangkan." Kevin menyilangkan tangannya. Aku hanya berpikir, barang-barang Sami adalah nasib buruk. Joanna bertanya, "Kau percaya hal semacam itu? Kau bisa kembali sekarang. Aku akan menghubungimu ketika aku menemukan naskah yang tepat untukmu." Joanna pun mengatakan oke. Sembari melihat naskah di tangannya, Joanna berpikir, tepat pada waktunya untuk kembali dan melihat naskahnya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun telah keluar dari gedung. Kevin berkata kepada Joanna, "Tidak perlu tergesa-gesa. Semua peran bagus sudah menunggu." Joanna pun mengucapkan terima kasih kepada Kevin. Setelah itu, mobilnya pun mengarah untuk pulang. Oka lanjut.